Mungkin dia sesuai kat Indonesia ketika ni, tapi mungkin tak sesuai kat Malaysia. Jadi kita kena lihatlah dia punya semua tempat tu tak semesti dekat Indonesia kita boleh implement dekat Malaysia. Malaysia sok keras nantang timnas Indonesia. Madam Pang, ketumfa Thailand, langsung beri sindiran keras, "Lawan dulu kami." Final match, and both nation Thai and Vietnam want to win this game also. ASEAN Football kembali memanas. Aroma rivalitas klasik antara tiga kekuatan besar sepak bola Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, dan Thailand, kembali mencuat ke permukaan. Tak sekadar laga 90 menit, persaingan di antara mereka selalu syarat gengsi, ego nasional, dan perang komentar panas. Kali ini, tensi bermula dari pernyataan pihak Malaysia yang menyulut bara, lalu dibalas tajam oleh Madam Pang, Ketua Umum Federasi Sepak Bola Thailand, FAT. Malaysia mulai sok keras ke Indonesia. Dalam wawancara yang dipublikasikan oleh media lokal Malaysia menjelang laga internasional FIFA Matchday mendatang, seorang pejabat dari Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang identitasnya tak disebutkan secara resmi, mengatakan bahwa Malaysia siap memberi pelajaran bagi Indonesia. Menyiratkan bahwa timnas Garuda saat ini dinilai terlalu dibesar-besarkan oleh media dan fansnya. "Kami tidak gentar dengan Indonesia. Mereka kuat, tapi mereka juga belum teruji di pertandingan penting. Kalau ingin jadi Raja ASEAN, kalahkan Malaysia dulu," ucap pernyataan tersebut. Komentar ini sontak menuai kontroversi luas. Media sosial, terutama Twitter X dan Instagram, langsung dipenuhi komentar dari netizen Indonesia yang tidak terima tim kebanggaan mereka dipandang sebelah mata. Banyak dari mereka membalas dengan mengungkit statistik head-to-head terbaru, termasuk kemenangan timnas Indonesia atas Malaysia di kualifikasi Piala Dunia dan Piala AFF beberapa edisi terakhir. Madam Pang turun gunung, lontarkan sindiran pedas. Tak disangka, suasana makin panas ketika sosok Madam Pang atau Nual Phan Lamsam, Ketua Umum FAT dan tokoh penting di balik kemajuan sepak bola Thailand, ikut angkat bicara. Dalam sesi wawancara yang disiarkan media Thailand, Madam Pang menyampaikan sindiran keras terhadap Malaysia yang dianggap terlalu percaya diri dan melewatkan realita di lapangan. Mereka, Malaysia, terlalu cepat bicara tentang Indonesia. "Saya rasa mereka lupa Thailand belum mereka kalahkan. Kalau mau buktikan kualitas, jangan cuma bicara, buktikan di lapangan. Lawan dulu kami," tegas Madam Pang. Pernyataan itu tidak hanya jadi headline di media Thailand, tapi juga menyebar ke berbagai platform olahraga Asia Tenggara. Dalam waktu singkat, sindiran Madam Pang viral di kalangan fans sepak bola ASEAN, bahkan trending di Twitter Indonesia dan Malaysia. Sejarah membuktikan, rivalitas bukan sekadar bicara. Jika menilik sejarah, Thailand memang berada di atas dalam hal prestasi. Dalam 2 dekade terakhir, Thailand mendominasi kompetisi regional. 6 gelar juara AFF, 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020. Langganan semifinalis kualifikasi Piala Asia. Sukses menembus 16 besar Piala Asia 2019. Sementara itu, Malaysia terakhir kali menjuarai AFF pada tahun 2010. Setelahnya, prestasi mereka cenderung naik turun dan sulit mempertahankan konsistensi. Indonesia sendiri masih haus gelar, tetapi belakangan tampil menjanjikan di bawah Shin Tae-yong. Finalis AFF 2020 dan lolos ke fase knockout Piala Asia 2023 adalah 2 capaian besar dalam beberapa tahun terakhir yang membuat publik Garuda optimistis pada era kebangkitan. Supporter ikut panas, Madam Pang lebih berani dari FAM. Keterlibatan Madam Pang dalam perseteruan verbal ini membuat banyak netizen justru memuji keberanian Thailand. Malaysia banyak omong, Thailand langsung tampar pakai sejarah, tulis seorang netizen Indonesia di X. Salut buat Madam Pang, beliau paham sepak bola ASEAN dan tahu kapan harus bicara, timpal netizen asal Vietnam.
Di sisi lain, fans Malaysia membalas dengan mengatakan bahwa Thailand hanya takut kehilangan status Raja ASEAN dan menyebut komentar Madam Pang sebagai bentuk panik. Timnas Indonesia pilih bungkam, fokus ke latihan. Di tengah panasnya suasana, kubu Indonesia memilih untuk tidak ikut-ikutan dalam drama ini. Pelatih Shin Tae-yong tetap memfokuskan pemain pada latihan, dan beberapa pemain inti seperti Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, dan Sandy Walsh justru mengunggah sesi latihan mereka dengan caption seperti, "Bicara itu mudah, kerja keras itu pilihan. Kita buktikan di lapangan, bukan di mikrofon." Pendekatan dewasa ini justru mendapat pujian. Banyak penggemar yang menyarankan agar timnas Indonesia tetap rendah hati namun fokus untuk membalas segala bentuk sindiran dengan performa terbaik di atas lapangan. Menanti pertarungan sengit di laga ASEAN. Laga antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand memang selalu ditunggu. Atmosfer penuh emosi, nyanyian supporter, tekanan dari media, hingga sejarah panjang membuat pertandingan di antara mereka bukan sekadar laga sepak bola. Ini soal kehormatan nasional. Jika ketiganya kembali bertemu di kualifikasi Piala Dunia atau Piala AFF mendatang, bisa dipastikan tensi akan melampaui batas normal. Masyarakat Asia Tenggara pun akan kembali disuguhkan pertarungan klasik penuh drama, emosi, dan tentunya rivalitas yang membara. Kesimpulan, jangan sesumbar, buktikan di lapangan. Pernyataan arogan dari pihak Malaysia boleh jadi merupakan strategi membakar semangat, namun tak bisa dipungkiri bahwa komentar tersebut justru memancing perlawanan dari pihak lain. Reaksi cepat dan tegas dari Madam Pang menjadi pengingat bahwa sepak bola ASEAN bukan tempat untuk sesumbar tanpa prestasi. Thailand, sebagai pemegang tradisi juara, memilih berbicara lewat sejarah. Indonesia, yang tengah naik daun, memilih fokus dan diam. Kini tinggal Malaysia yang harus membuktikan apakah ucapannya hanya bualan, atau benar-benar bisa dibuktikan. Karena seperti kata Madam Pang, kalau ingin bicara soal Indonesia, jangan lupakan kami di Thailand. Di ASEAN, kalian belum jadi raja. Namun secara objektif, statistik mendukung sindiran Madam Pang. Dalam 1 dekade terakhir, Thailand telah menunjukkan konsistensinya di kancah regional maupun internasional. Mereka beberapa kali menjuarai Piala AFF dan menembus babak penting dalam kualifikasi Piala Asia. Sementara Malaysia, meskipun punya potensi dan semangat juang tinggi, belum menunjukkan kestabilan yang sama. Sedangkan Indonesia, di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, tengah menunjukkan grafik peningkatan yang menjanjikan. Performa apik di Piala Asia 2023, serta dominasi pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk, membuat tim Garuda patut diperhitungkan. Mungkin inilah yang membuat Malaysia merasa terdesak secara gengsi dan ingin menantang secara langsung. Menanggapi panasnya tensi ini, PSSI belum memberi komentar resmi. Namun beberapa pemain timnas Indonesia lewat akun media sosial mereka menyampaikan bahwa fokus mereka tetap pada persiapan dan performa di lapangan, bukan pada ocehan yang berkembang di media. Biar hasil yang bicara. Kami fokus latihan dan kerja keras. Tulis salah satu pemain timnas di Instagram story-nya, menyiratkan ketenangan dalam menghadapi provokasi. Dengan semakin panasnya rivalitas ini, banyak pihak berharap bahwa semua pihak bisa menjadikan situasi ini sebagai motivasi positif, bukan sumber permusuhan. Persaingan sehat harus tetap dijaga, karena pada akhirnya sepak bola adalah tentang sportivitas, semangat juang, dan kebanggaan membela negara. Kini, publik menanti pertandingan-pertandingan berikutnya. Jika benar Malaysia akan menghadapi Indonesia dan Thailand dalam laga-laga penting kualifikasi atau turnamen regional, maka tak hanya 3 poin yang dipertaruhkan, melainkan juga harga diri dan kehormatan. Dan satu hal yang jelas, seperti kata Madam Pang, jangan terlalu cepat bicara soal Indonesia, lawan dulu kami.